Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'badu. Teman-teman sekalian, sahabat muslim dimanapun berada, wabil khusus teman-teman santri, pondok pesantren, mahasiswa Nahdlatul Ulama, semoga selalu diberikan kesehatan. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu kembali melanjutkan mudzakarah, belajar atau murajaah kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelumnya mari kita sama-sama buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala diniyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati ruhi mu'alif kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Nuji Syai'ulillah walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31. Fa bihada ya'lamu anta silal ilma. Sebelah kanan bawah, sebelah kiri bawah. Fa bihada ya'lamu anta silal ilma wal fik yajtami'u ma'al kasbi ay kama jam'ahu Abu Hanifah. Ini kemarin bercerita bahwa Imam Abu Hanifah untuk mencapai sukses sampai mendapatkan derajat keilmuan itu, di antaranya yang dilakukan adalah beliau sering diskusi dengan siapapun, sering membicarakan soal keilmuan, bukan hanya di majelis taklimnya, tapi juga beliau melakukan itu tentang pendalaman murajaah keilmuan itu bersama orang yang ada di dekatnya, siapapun itu diajak diskusi. Terutama juga saat-saat beliau sambil berusaha punya toko. Kalau di sini di Dukanihi punya toko, nah disitulah beliau juga jadi jangan dibayangkan kalau orang sudah sibuk dengan dagangannya tidak bisa menjadi orang yang sukses di dalam keilmuan. Nah, contohnya pedagang yang sukses di dalam keilmuan adalah Imam Abu Hanifah. Jadi selain beliau memang juga meluangkan waktu yang serius belajar sama guru-gurunya, beliau juga sambil dagang itu digunakan murojaah dengan baik. Wa bihada, fa bihada, maka karena itu, oleh karena itu, yuk lamu diketahui antahsilal ilmi, bahwa sesungguhnya berhasilnya mencari ilmu, wal fikhi, dan mendalami pemahaman keagamaan, yajtami'u, itu dikombinasikan, ma'al kasbi, dengan usaha. Wa kana Abu Hafsin, dan ada siapa Abu Hafiz Al-Kabir, Abu Hafiz Al-Kabir, yaktasibu wa yukarrirul uluma. Dan kita tahu bahwa Abu Hafiz juga yang menjadi tokoh besar itu juga bekerja dan juga mencari ilmu. Jadi teman-teman yang sudah semester, ya sudah tahu kondisi keadaan lah. Sudah tahu kondisi keadaan lingkungan kampus, boleh juga sambil bekerja. Tapi jangan sampai belajarnya itu dinomorduakan.
tetap belajarnya diutamakan dan mencarilah pekerjaan yang kiranya tidak terlalu mengganggu aktivitas belajar. Jadi sambil bekerja, terutama bekerja yang ada kaitannya dengan kita menuntut ilmu itu. Saya kira kan juga lumayan, ya ada lah, meskipun enggak dapat honor yang tinggi, saya kira juga ada pekerjaan yang modelnya juga mendukung aktivitas pembelajaran kita. Nah, misalnya, ya mohon maaf, misalnya jadi tukang sapu di masjid kan juga nggak apa-apa. Itu kan biasanya juga ada honornya walaupun nggak seberapa, sekedar untuk nambahi kehidupan. Itu insya Allah juga semakin lebih tenang lah kalau punya bekal itu. Begitu juga Abu Hafs. Jadi bukan hanya Abu Hanifah ya, tapi juga Abu Hafs ini beliau juga bekerja dan juga tekun mempelajari ilmu. Fa'ingkana, maka oleh karena itulah Buddha, ora kena ora, tidak boleh tidak. La Buddha itu wajib li talibil ilmi, bagi seorang murid, seorang yang mencari ilmu. Minal kasbi, dari usaha, linafakoti iyalihi, untuk menafkahi keluarganya. Ini terutama yang udah nikah ya. Ada beberapa mahasiswa itu sudah nikah semester berapa itu, dan saya lihat serius, sering juga komunikasi dengan saya. Jadi karena laki-laki kan harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Alhamdulillah semangat, dan juga kemarin juga baru ngubungin ke saya, Pak, saya besok Idul Fitri ini diminta untuk ngisi khutbah, gimana Pak? Ya kerjakan saja, insya Allah bermanfaat. Nah karena dia ini kalau saya sebutkan namanya pasti tahu. Karena dia ini sudah punya istri, jadi semangat untuk memajukan semangat untuk menjadi diri pribadi yang segera matang itu juga tinggi akhirnya. Dan alhamdulillah meskipun dengan berbagai kesibukan, dia bilang belajar tetap saya utamakan, sebagaimana yang pernah saya sampaikan ke dia, ketika mau nikah aja, nggak usah khawatir ini itu. Tapi ini bukan sebagai bentuk perintah ya untuk segera menikah, tidak. Tapi kalau memang sudah syahwatnya tinggi, keinginannya nikah tinggi, sudah ada calonnya, ya sudah, ya bismillah saja. Daripada pacaran itu nggak baik itu. Nggak ada panduannya di dalam Quran maupun hadis anjuran berpacaran, itu nggak ada. Yang ada paling banter itu khitbah. Jadi nontonin, kalau bahasa Jawanya itu ngelamar. Kira-kira cocok, ya dilamar saja, dinikahin. Jadi nggak ada perintah berpacaranlah, itu nggak ada. Meskipun bahasanya dibalut dengan bahasa Arab ta'aruf, ya sama aja, pacaran ta'aruf ya sama aja. Kalau ta'aruf itu hanya kenalan saja, ya Allah, ya kalau manusia sudah ya mungkin tidak semuanya sama, tapi ya namanya nafsu itu ya cenderung la'amaratum bisu. Makanya perintahnya Rasulullah ya jangan berdua-duaan di tempat yang tidak jelas. Nah, oleh karena itu kita lebih baik disibukkan dengan sambil bekerja. Kalau memang dianggap aktivitas belajar itu sangat-sangat ringan atau sangat menjenuhkan, maka carilah hiburan yang dapat kira-kira menghasilkan atau bekerja. Tapi jangan sepenuhnya dihabiskan untuk bekerja nanti. Karena kalau porsi antara belajar dan bekerja lebih banyak bekerjanya,
Yang saya khawatirkan adalah honornya nanti sudah dapat terlalu banyak. Orang kalau sudah punya materi banyak itu, dikhawatirkan juga malas belajarnya. Inginnya jalan-jalan ke sana kemari, gonta-ganti gadget. Semakin gonta-ganti gadget, semakin gonta-ganti HP, semakin semangat untuk main game. Nah, ini yang saya kira perlu dipelajari sendiri, kemampuan pribadi menahan nafsu itu. Wa yukarrirul uluma, dan sering murojaah. Fa in kana, maka oleh karena itulah buddha wajib li talibil ilmi bagi murid minal kasbi dari usaha li nafaqati iyalihi untuk menafkahi keluarganya, wa ghairihi dan lain sebagainya. Fal yaktasib, maka bekerjalah, berusahalah, wa yukarrir dan ulang-ulangilah pembelajaran itu, wala yaksal dan jangan ada istilah malas. Jadi orang malas itu tidak menjadi alasan udzur syar'i untuk tidak wajib belajar. Jadi enggak ada waya jusu tarkul jamaah li'annahu kasal. Enggak ada. Jadi istilah meninggalkan tarkul talibil ilmi, meninggalkan belajar, li kasalin karena malas, enggak ada. Justru malas itu jangan sampai ada di kita. Kita usahakan alihkan untuk beraktivitas. Kalau orang semakin beraktivitas, ini kalau yang saya amati ya, itu kan kalau usia antara 17 sampai 23 atau 25, itu kan usia emas. Usia yang sangat urgen untuk menentukan masa depan. Jadi usia antara 18 sampai 25 itu kalian nanti selama hidup itu pengen jadi apa, di usia itulah kalian menentukannya. Nah, kalau usia 18 sampai 25 itu kebanyakan untuk digunakan makan dan tidur, nanti hasilnya ya saya sih berdoa semoga jadi bos pengusaha apa ya. Jadi kalaupun memang punya kebiasaan tidur ya keluarganya tercukupi dan masih tetap bisa belajar. Karena tantangan teman-teman itu ke depan, saya wallahu a'lam, tantangan bekerja, tantangan bagaimana pandangan masyarakat terhadap tokoh. Kalau dulu tokoh agama itu secara perekonomian dia cukup dengan lahan pertanian yang ada di dekat rumahnya, jadi ngisi pengajian kemana-mana, beliau tidak lagi harus memikirkan maisha untuk keluarganya. Jadi mau diamplopin atau tidak itu enggak pikiran itu. Nah, selain itu juga dulu ini teman-teman buat cara berpikir ya. Dulu itu kalau ada orang namanya orang kampung itu ya merasa bahagia kalau ada kiai, ada ustadz yang tinggal di dekatnya. Dan itu seringkali kalau ada panenan apa ya sering sowan ke kiai, minimal minta doa, dan ketika minta doa itu yang bawa sesuatu. Artinya itu sebenarnya sebagai bentuk agar kiainya, ustadznya itu punya kemandirian ekonomi biar bisa fokus membimbing di dalam keagamaannya. Nah, kalau hari ini jelas petanya sangat berbeda, maka saya kadang-kadang cukup memaklumi kalau ada ustadz terkadang membuat tarif, ngisi ceramah saja membuat tarif. Saya kadang ya memaklumi karena yang diajar tidak punya pengertian terkadang. Nah, jadi saya cukup memaklumi kalau ada yang buat tarif minimal untuk transportnya dan segala macam itu. Nah, kalau teman-teman sudah berusaha dari sejak masa kuliah, masa muda, masa
masa nyantri sambil berwirausaha, mempunyai pekerjaan aktivitas apa, itu nanti akan jauh lebih mudah di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan dan tetap bisa fokus berdakwah, ngajar dan lain sebagainya. Jadi orang sukses itu ternyata juga bekerja, usaha dan tetap belajar. Walaisa li sahihil badani, dan tidaklah bagi orang yang sehat badannya, wal akli dan sehat akalnya, udrun itu menjadi udur atau alasan fitar kita alumi untuk meninggalkan belajar watafakui dan mendalami keagamaan. Fa'inahu, maka sesungguhnya la yakuna tidak ada siapa orang yang mencari ilmu afqaru itu lebih fakir min Abi Yusufa dibandingkan Abi Yusuf. Walam yamna'hu, ini saya nggak tahu kok banyak Yusuf yang hidupnya waktu kecil banyak tantangan, tapi setelah dewasa, Nabi Yusuf kan begitu ya. Semoga kalau kita punya teman Yusuf, kalau hidupnya masih muda pas-pasan, semoga nanti kalau sudah tamat kuliah menjadi kayak Nabi Yusuf, sukses jadi menteri perekonomian. Nah ini Abi Yusuf juga sama ini. Afqaru min Abi Yusuf. Adakah orang yang lebih miskin dari Abi Yusuf? Walam yamna'hu, dan tidak pernah meninggalkan minat tafaqquhi untuk mendalami ilmu. Jadi orang sehat, akal, pikirannya itu tidak boleh hukumnya meninggalkan belajar dan sungguh-sungguh mendalami keilmuan itu. Faman kana lahu malun katsirun, dan barang siapa yang kemungkinan beruntung, jadi sejak kecilnya itu sudah beruntung, punya harta banyak, ya setidaknya dari bapaknya. Fani mal malu solihu lirrajulis soleh, dan nikmatnya harta itu kalau dimanfaatkan untuk orang soleh. Orang soleh yang dimaksud di sini adalah hartanya yang dinafkahkan untuk lebih serius belajarnya. Nah, saya tidak tahu sejauh mana karena keseriusan itu sekarang jauh lebih mudah ya. Kalau dulu mau beli kitab itu ya harus serius sambil bekerja atau setidaknya harus dapat kiriman dari orang tua. Tapi kalau sekarang dengan modal HP bisa mendownload banyak kitab. Nah, dengan punya banyak kitab di PDF itu bisa sambil dipakai ngaji, bisa jadi dengan banyak guru, tidak hanya satu saja. Nah, semakin banyak guru, insya Allah akan semakin banyak yang energi yang masuk untuk motivasi dan juga sebagai menambah pendalaman keagamaan. Karena meskipun ngaji kitabnya sama, gurunya juga sama, karena setiap orang itu punya tambahan bacaan masing-masing. Nah, bacaan yang dibaca oleh seorang guru sejak dari dia nyantri itu biasanya juga akan membawa dampak untuk penambahan urean saat dia itu ngaji. Nah, kira-kira begitu. Nah, sebaik-baiknya harta itu ya dipakai untuk beli kitab, beli buku, kayaknya puas itu. Jadi kalau menjadi seorang santri, seorang mahasiswa, ternyata merasa punya hati yang grundel. Hati grundel itu bahasa Indonesianya apa ya? Hati yang gak enak kak, misalnya begini. Waduh, habis beli kitab uang saya habis. Nah, cara berpikir kayak begitu menurut saya belum sepenuhnya menghayati sebagai seorang santri, seorang mahasiswa. Mestinya kalau dia sudah betul
menghayati sebagai santri, sebagai mahasiswa, ketika uangnya itu dihabiskan untuk beli buku, dihabiskan untuk mencari referensi, saya kira itu menjadi kebanggaan tersendiri. Wah, alhamdulillah uang saya belanjakan semua untuk beli buku. Nah, nanti teman-teman ini kalau sudah mulai punya aktivitas, saya berharapnya juga adalah uang yang selalu disisihkan tiap bulannya itu untuk beli buku. Artinya buku yang dibeli itu akan dipaksa buat kita yang sudah terlanjur beli setiap bulannya itu untuk membacanya. Jadi sebulan itu bisa nambah 2 atau 3 buku. Nah, itu akan menjadi pengayaan apa yang sedang akan kita jalani, kita hadapi, dan juga menambah pengayaan, pendalaman, pemahaman segala sesuatu yang sedang kita kerjakan, kita laksanakan, baik saat bekerja maupun saat mengajar. Wakila li alimin. Sebagian cerita li alimin bagi orang yang alim. Bima adraktal ilma. Dengan apa akan mendapatkan ilmu. Qala bi abi goniyin. Ada ini kayak semacam canda lah. Ada orang alim ditanya, sebenarnya alat untuk mendapatkan ilmu itu apa? Ya karena bapak saya kaya. Kan ada ya seorang santri mahasiswa merasa orang tuanya nggak punya, pas-pasan, miskin. Itu tetangga saya pantas lah kalau kuliahnya sampai tinggi, belajarnya sampai tinggi, mondoknya serius. Bapaknya kaya. Seolah-olah yang menjadi motif orang itu serius itu hanya kaya. Perlu diingat bahwa sebenarnya tidak sedikit anaknya orang kaya yang justru menjadi malas kerja. Anaknya orang kaya yang justru malas belajar. Yang ketika diberikan uang saku belum tentu untuk keperluan belajarnya. Baik entah itu untuk bayar sekolah atau untuk penambahan beli-beli buku. Ya naudzubillah sebagian kalau kita baca-baca berita itu kan ada anaknya orang kaya yang kadang juga mabuk. Tapi tentu saja itu kasuistik ya, tidak semuanya. Li'annahu kana yastati'u bihi ahlal ilmi wal fadli fa innahu sababu ziyadatil ilmi li'annahu syukrun ala nikmatil akli wal ilmi wa innahu sababu ziyadah. Nah, kalau memang harta itu ditasarufkan yang baik, menjadi orang tua yang baik itu, kalau pengen punya anak yang alim, menurut beberapa cerita memang sebaiknya harus mahabbah, suka sama orang alim. Jadi hormat sama orang alim, takdim sama orang alim. Jadi kalau kita ini punya rasa takdim kepada orang alim, kalaupun kita tidak alim, itu insya Allah anaknya bakal dijadikan alim. Kalau anaknya tidak, insya Allah cucunya. Nah, itu ada keterikatan nyambung karena kita ini sering kumpul sama orang alim, sama kiai. Nah, harta ya senikmat-nikmatnya harta itu ya ketika kita tasarrufkan untuk dunia pendidikan. Nah, di sini menurut mu'alif, karena semakin banyak yang ikut membiayai pendidikan. Nah, sebenarnya kalau soal murid ya bisa ditanya. Ketika dulu bapaknya bayar ketika sekolah SD, SMP itu bayar. Sama hari ini yang sekolah itu digratiskan. Itu efektifnya itu efektif mana? Apakah lebih menjamin yang dibebaskan biaya atau justru yang serius bayarnya? Nah, terkadang memang kita ini tidak pandai bersyukur. Kalau memang kita dikasih Allah anugerah kemudahan untuk belajar tanpa harus mengeluarkan biaya, kadang anggapnya remeh. Ah, gratis ini. Jangan-jangan memang gurunya juga tidak bermutu.
Jangan-jangan dosennya kurang bermutu. Nah, padahal banyak juga orang yang punya pengalaman sejarah yang dulu ketika belajar juga mendapatkan kemudahan-kemudahan dari orang lain. Sehingga dia bisa belajar serius dan ingin mengabdikan hidupnya untuk keilmuan. Nah, saya kira siapapun keadaannya bagaimanapun, baik kaya maupun miskin, kata kuncinya adalah pintar bersyukur. Kalau orang pintar bersyukur berarti mampu menggunakan waktunya untuk perbaikan diri di dalam pembelajaran. Kalau orang pintar bersyukur dengan kekayaannya, apalagi kalau dia merasa kaya dan anaknya punya teman-teman yang kurang beruntung dan ikut dibantu, tentu saja itu akan lebih mempercepat, memudahkan anaknya juga belajar. Wa inau sababu ziyadah ziyadatal ilmi. Karena itu juga sangat mendorong, memudahkan anaknya itu mencerna, memahami keilmuan. Nah, karena kalau anak dididik hanya dengan dompet yang tebal tanpa dibimbing untuk punya rasa perhatian lah sama orang di dekatnya yang kurang mampu, khawatirnya itu tertanam rasa sombong sejak kecil. Nah, maka sebaiknya juga ditanamkan rasa kepedulian terhadap orang lain, sekecil apapun, karena itu akan menjadi pembelajarannya. Qila qala Abu Hanifah. Diceritakan bahwa Abu Hanifah berkata, innama adraktul ilma, sesungguhnya saya memperoleh, menemukan sampai seperti sekarang ini, kata Imam Abu Hanifah, mempunyai keilmuan bilhamdalillah, dengan banyak mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, mengucapkan alhamdulillah dan merasa syukur kepada Allah. Intinya baik kaya maupun miskin atau fakir, kalau kita bersyukur, ingin mengerjakan apa saja itu mudah. Insya Allah dimudahkan. Nggak ada sesuatu yang sulit apalagi hanya belajar. Hari gini belajar kesulitan, itu nggak masuk akal. Karena banyak media yang bisa membimbing, menyediakan channel-channel yang tentang pendidikan, pemahaman keagamaan. Hari ini sampai mendapatkan guru ustadz yang sesat, itu saya kira juga nggak rasional juga. Karena banyak para ulama, para kiai, para ustadz yang punya latar belakang jelas keagamaannya. Nah, makanya prinsipnya mencari guru dari dalam agama yang jelas latar belakangnya pernah belajar agama. Jadi jangan belajar agama dari orang yang tidak pernah belajar agama. Karena agama ini, ilmu agama itu, ilmunya ulama itu ilmu warisan. Maka warisan itu tidak bisa hanya tiba-tiba ngambil dari kertas tanpa dari orang yang punya. Makanya kalau kemarin sudah saya sampaikan, makanya Hadratus Syekh Asy'ari itu memperingatkan betul, terutama untuk santri-santri NU, saya kira ya, di bacaan kitabnya itu Adabul Alim wal Muta'alim, agar belajar tidak sekedar ngambil dari tulisan yang ada di kertas, tapi ambillah dari orang yang punya tulisan dari kertas itu. Artinya kita bisa belajar sama orang yang pernah belajar. Nah, kita bisa, kalau tidak ketemu langsung mu'alifnya, kita bisa belajar dari guru yang pernah belajar, dari guru yang pernah belajar, dari guru yang pernah belajar. Nah, Imam Abu Hanifah ini mendapatkan posisi derajat keilmuan yang sampai sekarang dikenal oleh masyarakat dunia, itu karena beliau pinter menata hati untuk bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Sehingga apapun keadaannya sambil kerja pun, karena dia bersyukur, maka bisa meluangkan waktu untuk diskusi. Bahkan konon ceritanya itu,
Ya orang datang, setiap orang yang datang punya pemahaman keagamaan, kiranya itu ya dia aja diskusi dulu di tokonya itu. Nah, jadi tidak hanya sekedar jual beli saja. Artinya apa? Bahwa sesibuk itu Imam Abu Hanifah itu sempat untuk mendalami keilmuan agama. Nah, ini yang belum punya aktivitas merasa sudah sibuk sekali. Padahal ya pekerjaannya ya baru tidak banyak pekerjaannya. Bahkan sampai ya ada mungkin di pesantren lain ya, kalau mungkin bisa jadi sampai tempat yang ditempati itu nggak sempat dibersihkan. Bagaimana mau belajar dengan nyaman? Karena kondisi al-bi'ah, hifdzul bi'ah itu kalau di dalam NU yang sudah disampaikan oleh siapa namanya, Pak Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Aliyafi, di antara kewajiban Islam adalah menjaga lingkungan. Kalau lingkungan bersih, indah, enak, insya Allah semakin semangat belajarnya. Nah, tapi kalau keadaannya kamar apa kumuh semuanya, kumannya banyak, apalagi ada bekas rumah laba-laba itu, konon kan oleh beberapa guru kamar yang banyak rumah laba-labanya itu kan yurisul faqra, itu akan mewariskan kemiskinan, atau yamna'ur rizqo, itu menutup pintu rezeki. Nah, rezeki itu ada rezeki keilmuan, ada rezeki buat ma'isyah, memenuhi kebutuhan keharian. Rasionalnya di mana? Rasionalnya itu kalau kamar kotor, baunya tidak sedap, orangnya juga ngantuan, orangnya juga malas. Nah, orang yang malas itu bukan disebabkan apa-apa, disebabkan dari diantaranya tidak mau mengerjakan sesuatu yang kecil. Ya sudahlah, nanti aja nyapunya. Nah, ini penting karena di beberapa kitab fikih kan selalu diawali dengan toharoh. Jadi betapa pentingnya kondisi kita ini suci, bersih, termasuk mau belajar dibiasakan berwudu. Kalau pesan kiai saya justru kalau kita ini hidup ya, sepanjang hidup ini sebisa mungkin diusahakan menjadi daimul wudu. Orang yang belajar untuk selalu punya wudu. Apalagi sebagai orang yang belajar keilmuan yang diharapkan kelak juga tetap mengajarkan ilmu. Karena ilmu itu nurun, cahaya, dan kita harus memasang channel cahayanya. Kira-kira begitu. Jadi biar nyambung. Gitu. Jadi Imam Abu Hanifah menyampaikan, saya bisa sampai seperti sekarang ini karena bersyukur, fakullama fahimtu wa wufiktu ala fikin wa hikmatin fakultul hamdulillahi ta'ala fasdada ilmi. Jadi setiap kali saya memahami satu ilmu, kata Imam Abu Hanifah, saya memahami satu ilmu atau satu hikmah, beliau langsung mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan hanya sekedar ucapan ya bagi seorang imam besar sekelas Imam Abu Hanifah. Tentu pasti itu sudah dimulai dari kecil. Alhamdulillah itu dibuktikan, rasa syukur dibuktikan dengan semangat. Nah, tapi jangan lupa ya, itu artinya kalau kita diberikan pemahaman oleh Allah, berterima kasihlah. Jadi perlu kita ucapkan alhamdulillah. Setidaknya itu dulu. Kalau belum bisa mengerjakan yang lain, kita mulai. Ini kita dikasih ilmu, bisa sholat, bisa wudhu, bisa belajar, menyampaikan gagasan satu makalah. Tapi rasa alhamdulillahnya hanya seremonial. Nah, alhamdulillah yang diharapkan di sini adalah alhamdulillah yang betul-betul berangkat dari hati dihayati. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan pemahaman kepada saya ilmu ini. Nah, kalau begitu maka
yang namanya orang bersyukur ya yazdat, selalu bertambah. Nah, di situ dirasakan betul oleh Imam Abu Hanifah, idza qala alhamdulillah, ketika setelah mengucapkan alhamdulillah karena keberhasilannya, dia langsung merasa ilmu yang sudah didapat itu merasa bertambah dan merasa melekatnya lebih mudah. Nah, jadi teman-teman santri dimanapun berada, jadi kalau mendapatkan pemahaman sekecil apapun, biasakan terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi giliran dikasih uang 100.000 sama orang, terima kasihnya berkali-kali. Tapi dikasih ilmu oleh Allah, pemahaman, keilmuan, yang itu ilmu itu bakal menjadi bekal seumur hidup yang bisa diikuti oleh rezeki beratus-ratus ribu, tapi tidak terima kasih. Tahu-tahu dikasih ilmu oleh Allah, mampu membuat aplikasi. Nah, aplikasi itu bisa mendapatkan sesuatu lah kira-kira dari situ. Nah, itu dianggap, wah ini karena keseriusan saya, karena ini kejeniusan saya. Nah, jenius dan serius itu jangan lupa, kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah itu bagian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita tidak tertanam jiwa yang sombong. Nah, agar tidak tertanam jiwa yang sombong, maka biasakan terima kasih, biasakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi merasa yang lebih besar dari kita itu banyak, dan yang lebih besar dari kita adalah yang memberi kebesaran derajat kita ini. Wakada, dan demikian itu yang bagi sebaiknya, litolibil ilmi, bagi pencari ilmu, murid, mahasiswa, santri, ayastagila, untuk menyibukkan diri, bisyukri, dengan tasyakur, bil lisani, secara lisan, wal janani, dan raga, jiwa, jasad kita juga. Kalau kita bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat kesehatan, nikmat akal yang sehat, maka secara lisan mengucapkan alhamdulillah, kita menjadi orang sempurna. Tapi secara raga ini alhamdulillah tadi itu harus ada implementasinya. Apa bentuknya? Yaitu semangat belajar. Alhamdulillah saya sudah diberikan kesehatan oleh Allah, dan walaisa li sahihil badani wal aqli udrun fi tarki ta'alumi, bahwa tidak ada alasan bagi orang yang sehat akal dan pikirannya itu menjadi sebab udur dia libur. Nah, belajar itu enggak ada libur mestinya. Jadi belajar itu ya sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Nah, jadi Pak nanti stres, yakin aja. Belajar serius itu tidak membuat orang stres kalau kita bersyukur. Karena semakin kita belajar, kita akan semakin tahu samudra nikmatnya mempunyai ilmu. Kalau kita semakin serius belajar, ini ilmu satu, aplikasi satu berhasil, insya Allah akan berusaha membuat aplikasi-aplikasi yang lain. Karena dia akan sudah tahu manfaatnya membuat aplikasi. Ketika kita sudah tahu betapa nikmatnya memahami ilmu agama, itu juga sampai seumur hidup akan semakin nambah lagi, karena dianggap betapa nikmatnya. Kalau orang makan nasi aja bisa nikmat, kenapa kita menyerap gizi keilmuan tidak dianggap nikmat? Nah, ini yang sekiranya perlu kita syukuri. Kalau kita memang termasuk orang yang bisa menikmatin kebahagiaan dengan cara mencari ilmu. Jadi hiburan yang terbaik itu sebenarnya ya zikrullah. Zikrullah ini ya selain menyebut mengagungkan asma Allah, tentu saja memahami, mempelajari ilmunya Allah. Jadi wisata yang terbaik sebenarnya, rekreasi yang terbaik
itu adalah berzikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah itu bisa dalam bentuk satu, memang mengucapkan zikir, mengucapkan kalimat tasbih, mengucapkan kalimat thayyibah. Dan yang namanya zikir itu juga bisa dimaknai belajar. Nah, belajar itu dalam rangka juga memahami apa keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hiburan hati yang paling memuaskan sesungguhnya adalah mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu tatmainnul qulub, membahagiakan hati. Nah, oleh karena itu teman-teman harus mulai cara berpikirnya ini. Belajar itu wisata loh. Jadi bisa enjoy, bukan suatu kewajiban. Wah, ini saya diwajibkan buat makalah. Wajib itu dari sisi rutinitas, tapi rutinitas yang memang di kampus harus seperti itu, di pesantren harus seperti itu. Tapi kalau kita sudah menikmati bahwa sholat itu memang kebutuhan kita, sholat itu adalah wahana wisata kita bertemu Allah. Belajar itu adalah wahana pertemuan kita dengan Allah. Maka itu akan menjadi happy, menjadi enak kita itu. Nah, ini penting untuk bisa dipelajari dari sejak sekarang, jangan nanti-nanti. Sehingga kita belajar pun sudah merasa berlibur. Jadi tidak perlu pengen liburan itu menunggu biaya perjalanan, nunggu kemana. Karena untuk bahagia itu sudah dijelaskan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidak ada iklan yang betul-betul sodik, betul menjadi fakta dibandingkan iklan yang diberikan oleh Allah. Jadi iklan wisatanya udah jelas itu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Wisata yang terbaik yang bisa menyejukkan hati adalah berzikir kepada Allah. Adzikir bimakna dengan arti yang sudah sangat jelas, yaitu mengucapkan kalimat thayyibah dan juga mendalami atau belajar taklim, itu bagian dari berzikir. Kan ada hadisnya, malaikat itu punya tugas. Di antaranya ada malaikat yang tugasnya itu jalan-jalan, keliling. Malaikat itu dikasih tahu, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian jalan-jalan ini nanti wisata ketemu taman surga, maka berhentilah, ikuti di situ. Itu malaikat digitukan oleh Allah. Nah, di situ apa ma wa halaqatu dzikri, apa yang dinamakan halaqah dzikir itu? Apa yang dinamakan taman surga, idza marartum bi riyadil jannah, ma huwa riyadul jannah. Apa yang dinamakan riyadul jannah? Riyadul jannah ay halaqatu dzikri, yaitu kumpulan orang yang sedang mengingat Allah, kumpulan yang sedang belajar memahami ilmunya Allah. Nah, tahlilan, kemudian yasinan, majelis-majelis seperti itu senang menjadi tempat kumpulnya malaikat. Termasuk khalaqatud dzikri ay murajaah al-ilm, yaitu belajar keilmuan. Itu juga bagian tempat menjadi favoritnya malaikat untuk kumpul di situ. Karena malaikatnya kumpul, maka hawanya adem, enak, tenang. Makanya tidak sedikit ketika ngaji itu ngantuk. Makanya tidak sedikit kalau ada orang dengarkan khutbah, karena di situ adalah taman surga, ngantuk yang dengarkan. Ini bukan karena yang khutbahnya jelek, bukan. Karena di situ banyak malaikat yang membuat suasana menjadi tenang, menjadi adem, ikut mendoakan sampai mudah tertidur. Jadi sering ada candaan itu, kalau ada orang ya naudzubillah ya, orang sakit insomnia,
Kalau ada orang sakit insomnia nggak bisa tidur, suruh aja berangkat Jumatan lebih awal. Dan di situ duduklah untuk siap-siap mendengarkan khutbah. Nah, insya Allah bakal ketiduran. Konon begitu. Karena saking ademnya suasananya. Suasana belajar juga gitu. Makanya kadang guru kiai itu memaklumi juga ada santri yang tidur, ya sudahlah. Yang penting duduk di sini, ikut aktif ngaji, insya Allah dia tetap kebagian doa dari malaikat yang ikut hadir atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya orang di pesantren itu tahu-tahu kadang belajarnya ngantuan, tapi setelah tamat ya bisa membaca. Jadi nggak heran karena di situ selain doa dari kiainya, ada doa dari para malaikat atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hanifah, ya. Wa kada yang bagi li talibil ilmi ayastagila bisyukri bilisani wal janani wal arkani wal mali. Dan juga kalau memang punya materi, kita bentuk syukurnya apa? Ya beli kitab, ya sesekali ngajak jajan temennya yang rajin ngaji. Jangan yang paling rajin ngajak main game. Itu nanti akan yang diajak makan yang suka diajak main game, main. Nah yang diajak biar memotivasi yang lain. Kalau memang kita ini orang tua kita punya lebih dan dikasih bekal yang lebih, kira-kira dipakai makan ini juga berlebihan, maka sebaiknya sesekali ngajak temennya yang kira-kira membutuhkan. Cari yang teman itu memang sering membutuhkan dan diajak untuk rajin, jangan diajak untuk kabur. Anak yang mudah diajak kabur malah, wah ya, jadi anaknya seneng. Daripada di sini nyari makannya susah, ini mumpung diajak kabur, diajak makan kabur. Wa yara al-fahma wal ilma wat taufiq minallahi ta'ala wa yatlub bal hidayata minallahi ta'ala biddu'a lahu wa tadarru ilaihi fa innallaha hadi man istahdahu. Bersyukur itu selain lisan, raga, jiwa, harta, dan itu akan bisa mempermudahkan mendapatkan pemahaman, keilmuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ketika kita sudah melakukan semuanya itu, mohon minta hidayah, petunjuk dari Allah dengan berdoa yang sungguh-sungguh, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hadi manih tahdahu, yaitu zat yang maha memberikan petunjuk kepada orang yang memohonnya. Jadi nggak usah ragu-ragu, ya Allah mohon saya bisa dipahamkan kitab ini. Ya Allah mohon saya minta dipahamkan kitab ini. Dibarengi dengan syukurnya janan wal qalb wal lisan, dibuktikan dengan kalau punya duit dengan beli kitabnya. Berdoa serius tapi nggak dibarengin syukur jiwa raganya, ya wallahu a'lam. Jadi bersyukur, syukur dengan raga, jiwa, dan juga hati, lisan, dibarengkan semuanya. Fa'alul haqqi, maka adapun ahlul haq, wahum adapun yang dinamakan ahlul haq. Ahlus sunnati itu ahlus sunnah wal jamaati dan ahlus sunnah wal jamaah. Talabul haqqa minallahi ta'ala haqqil hadi. Nah, sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah tentu tahu istilahnya sahibul haq. Nahnu sahibul haq. Ini istilah yang dipakai juga oleh Hadratus Hasyim Asy'ari. Kalau nggak salah ada di kitab Ar-Risalah ya. Kalau nggak salah nanti bisa di murojaah lagi. Nahnu min ashabil haq. Kita ini adalah kelompok yang ahlul haq, ahlu yang benar, Islamnya yang benar. Jadi nggak usah ragu. Nah, orang ahlus sunnah wal jamaah dengan ideologi wasatiyah itu nggak usah ragu. Nanti bisa dibaca diulang itu. Nah, di sini di taklim fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnah wal jamaah.
Jadi dulu kalau ada istilah alul haq itu ya orang Ahlussunnah wal Jamaah. Karena saking menjadi favoritnya menjadi orang yang benar baik di hadapan sesama kita intelektual, di hadapan tentu juga atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa taala, saya kira perkembangan Ahlussunnah yang nggak bisa sepesat sekarang yang bisa kita lihat. Sampai yang namanya kelompok-kelompok lain yang dulu pernah bangga dengan Mu'tazilahnya, yang bangga dengan Khawarijnya, sekarang pun karena sudah tidak ada kelompok-kelompok itu, seringkali dia mengatasnamakan diri sebagai orang Ahlussunnah. Padahal cara berpikirnya masih Khawarij. Padahal cara berpikirnya masih Mu'tazilah. Nah, jadi kita ini karena kelompok Ahlussunnah wal Jamaah sudah menjadi pasar umum yang diakui oleh semua kelompok Islam yang pernah ada, maka kita harus mencerna mencari guru yang jelas. Nah, sehingga nanti kita mendapatkan ajaran tentang Islam Ahlussunnah wal Jamaah dari orang yang punya pemahaman sanad yang jelas. Ini ada orang aku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi jelek-jelekan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Na'udzubillah min dzalik. Itu berarti orang nggak punya paham sejarah bagaimana dulu berjibakunya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dalam membela ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, termasuk orang yang nyinyirin dulu itu sekarang keturunan ideologinya tetap aja ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana perdebatan Imam Maturidi dengan kaum Mu'tazilah, juga termasuk Imam Asy'ari dengan Mu'tazilah, dan tentu saja dengan orang-orang Khawarij yang masih sisa saat itu kan. Nah, itu akan kita, kalau makanya orang itu jangan melupakan sejarah. Kalau sementara kelompok yang genealoginya dari kelompok itu kan ingin juga diakui sebagai menganggap diri Ahlussunnah wal Jamaah agar bisa diterima di masyarakat, maka kadang dia menolak belajar ilmu kalam, menolak sejarah akidah Islamiyah, muqaranah bainal madzhab fil akidah. Kadang ditolak. Kenapa? Karena akan ketahuan boroknya. Akan ketahuan bagaimana cara pemahaman Islam ala Asy'ariyah wal Maturidiyah bainal madzhab al-Islamiyah fil aqidah al-ukhra, dengan madzhab ulama yang berbeda. Jadi misalnya dengan Wasil bin Atha tentu saja kan yang Mu'tazilah, kemudian dengan yang Syiah, kemudian dengan yang Khawarij. Apalagi orang Khawarij ya mengaku paling benar, dan bahkan Sayyidina Ali juga dibunuhnya. Nah, jadi kalau Sayyidina Ali orang yang hebat saja bisa dibunuh oleh kelompok Khawarij, apalagi orang-orang yang Ahlussunnah sekarang ini. Dan itu menganggapnya sebagai perilaku yang mendapatkan pahala, dianggapnya jihad. Nah, ini kan ajaran yang sesat. Nah, kesesatan itu sekarang juga dibungkus sebagai ngaku Ahlussunnah. Padahal orang Ahlussunnah dari awal nggak pernah mengajarkan membunuh sesama muslim. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah sendiri itu ketika ada perselisihan dengan Muawiyah, dengan kelompoknya Muawiyah, itu juga mengedepankan arbitrase, tahkim, damai, karena sesama pemeluk Islam. Sekarang ada orang yang bangga mau ngebom menjadi pengantin, katanya jihad. Itu bukan jihad tapi jahat. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui. Kalau ada orang jelek-jelekan Imam Asy'ari, Imam Maturidi, itu perlu dicurigai, itu akidahnya. Nah, dengan ini mu'alif juga mengatakan fa'alul haqi wa hum Ahlussunnah wal Jamaah wa idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ari wal Maturidi. Itu jelas itu. Jadi yang dinamakan Ahlul Haq itu Ahlussunnah wal Jamaah, dan ketika dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu ya paham Imam Asy'ari dan Maturidi. Talabul haqqo minallahi ta'ala haqqil hadi. Jadi
prinsip etikanya sebagai ahlul haq tetap tadarruk, tetap punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sudah berusaha yang serius tetap memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diberikan hidayah, petunjuk al-mubin al-asimi. Saya tambahin sedikit sampai titik. Fahadahumullahu ta'ala wa asamahum anid dalalah wa alud-dalalah a'jabu bira'yihim wa aklihim talabul haqqa minal makhlukil ajizi wa wal aklu. Sementara orang yang ini sementara orang yang mengedepankan rasionalnya terkadang menganggap orang yang sudah bekerja serius, ini tadi kan perintah untuk bekerja, usaha, dan tetap belajar. Nah, kalau kita sudah berusaha, jangan jadi kelompok orang yang menganggap saya ini menjadi seperti ini karena usaha saya, karena keseriusan saya. Meskipun kita memang serius, karena adabnya ahlul haq wa huwa ahlus sunnah wal jamaah wa idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah wa al-Asy'ari wal Maturidi. Jadi orang yang ikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, akhlaknya kepada Allah sekalipun tidak berusaha tetap mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda dengan ahlud dolalah. Ketika dia sukses akan mengatakan bahwa saya sukses sendiri. Saya sukses bisa punya ilmu ya karena saya sendiri. Saya menjadi orang kaya karena keseriusan saya sendiri. Itu buah akal pikiran saya untuk membuat produk-produk yang lebih progresif, produk-produk yang lebih marketable, lebih mudah dijualnya. Nah, sebagai orang ahlul haq tidak seperti itu. Dan itulah sebenarnya yang menjadi ahlul bid'ah yang sesungguhnya. Ahlul bid'ah itu mengagung-agungkan pikirannya sendiri, mengagung-agungkan pendapatnya sendiri, mengagung-agungkan usahanya sendiri, tidak melibatkan bahwa di situ ada takdir yang dianugerahkan oleh Allah atas apa yang diusahakannya. Nah, saya kira termasuk di Undang-Undang 1945 itu ya, atas berkat rahmat dan keinginan luhur. Nah, jadi di situ kita merdeka itu atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dibarengi keinginan luhur. Nah, jadi ada fadli robbi, ada kasbi. Nah, jadi kasbi dan fadli robbi dipadukan, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi undang-undang kita itu undang-undang Ahlussunnah wal Jamaah sekali cara berpikirnya, teologisnya itu. Maka saya heran kalau masih ada orang yang menganggap bahwa kita ini undang-undangnya produk kafir. Itu namanya merendahkan posisi ulama yang ikut menyusun undang-undang itu. Saya kira pertemuan pagi ini cukup di sini, bahwa nanti kita lanjutkan, semoga bisa khatam pengajian ta'alim muta'alim ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, sekaligus bisa menjadi penyemangat buat diri kita untuk terus belajar apapun keadaannya, bagaimanapun posisinya, adalah berusaha, bekerja, berdoa, dan jangan lupa tujuan hidup yang utama kita adalah belajar. Jadi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Education long life atau long life education, wajib belajar seumur hidup. Itu adalah ajaran, anjuran, perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita sebagai ashabul haq, yaitu sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah, wa idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari wal Maturidi, maka kita harus berusaha, belajar, bekerja, dan terus menambah keilmuan. Dapat keilmuan, jangan lupa kul alhamdulillah, ucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca
Surat Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun, terima kasih.